Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu li'anal mantiqa yutlaqu ila ay fayakunu mushtarikan baina thalathati ma'anin wa 'ala al-awwali wa thalisi masdarun mimiyyun wa 'ala tsani ismu makanin wa min al-awwali qaulun fi ta'rifil insan hayawanun natiqun mudrikun idrakan kulliyah ay katsira fa qauluhul kulliyah ay katsiratu. Keenggonya lianal mantiqa karena sesungguhnya mantik itu digunakan DST. Mantik digunakan untuk untuk makan, untuk minum. Mantik digunakan bermakna. Yang pertama ada mantik bermakna idrak kulli, jangkauan. Pikiran-pikiran yang kul, pikiran-pikiran yang kul. Ada juga mantik bermakna daya tangkap, sebagai tempat timbul demikian idrak-idrak. Ataupun daya tangkap sebagai sumber indra. Orang kalau berpikir menjangkau, sumbernya dari mana? Itu sumbernya itu dari sumber berpikir itu, sumbernya itu dari data-data, dari file-file. File yang tersimpan di mana? File yang tersimpan dalam memori kita. Jadi kita kalau berpikir, mungkin ada data-data yang sudah lama tersimpan dalam memori kita, tidak pernah kita ulang-ulang, sehingga kadang sudah tersimpan di memori itu sudah berdebu, kamabe, sehingga bingung waktu kita mau berpikir, berpikir tentang apa hakikat dari apa itu fa'il, jadi dulunya sudah pernah dihafal, sehingga dia sudah makul, dia sudah tersimpan dalam memori. Dan tersimpan dalam memori. Cuman karena tidak pernah diulang sampai memorinya itu sudah berdebu. Jadi waktu ditanya itu fa'il, bingung dia untuk mengidrak, memikirkan, menjangkau apa pengertian fa'il. Kenapa? Karena datanya sudah lama tidak dia buka-buka. Data itu yang kuat akilah, daya tangkap, ya memori dia itu. Tapi kalau memorinya itu masih fresh, ketika ditanya apa itu fa'il, kan mudah dia cari. Sama seperti kita cari barang, memang baru 1 menit yang lalu kita letakkan barang di laci itu. Jadi waktu saya kunci baru tadi kita taruh kunci di laci itu. Jadi kalau orang tanya mana kuncinya, gampang kita carinya pak kuncinya. Tapi kalau kunci itu tidak pernah kita cari kunci itu, sudah kita taruh di situ, habis itu tidak pernah kita cari. Sudah setahun berlalu orang tanya, Pak kunci orangnya? Wah, kedua. Oh, hanainya. Dipak kadang. Karena sudah lama tidak dia ulang-ulang. Jadi untuk berpikir itu membutuhkan kuat daya tangkap. Dimana daya tangkap itu adalah sumber daripada indra, sumber daripada pemikiran. Ibaratnya, kuat akilah itu folder. Itu kalau ceritanya komputer, folder di mana di situ kita simpan data, di situ tersimpan makul. Kalau komputer saya, kalau kita simpan data, foldernya terlalu banyak, dan jarang kita buka-buka. Waktu kita mau cari data itu, misalnya foto kita simpan di folder mana, tidak pernah kita buka, bingung, tidak buka-bukaan. Folder itu. Ada juga mantik itu bermakna tuturan, mantik bermakna talafuz, tuturan.
Dan ini yang saya kadang jeng kulum pala lu dengo ku mana insan. Insan itu hewan natik. Ku mana hewan natik? Hewan yang bertutur. Cik. Natik dia maknakan bertutur. Dile wate bamban tru lu ino serambi, wate lu tanya insan, ku mana insan? Hewan natik. Ku mana hewan natik? Hewan yang bertutur. Yo kata surah gureni. Nanti gureni ya, mita makna mantik dalam kamu. Mita makna natik pun itu dalam kamus. Ya, dalam kamus nataka itu maknanya bertutur. Enggak amban sabang gua bayang. You know, be ulang nya jahiliyah semua. Dia berisinya, you know. Sudah periode yang dipenuhi ilmu terang benderang. Be ulang nanti malelun. Nanti hewan yang bertutur. Fayakunu mushtarikan baina salasati ma'anin, maka adalah bermula dianya mantik itu lafaz mustarik. Apa itu lafaz mustarik? Satu lafaz banyak makna, homonim. Lafaz yang mustarik, lafaz yang berserikat di antara tiga makna. Nah, berarti begitu, berarti mantik itu lafaz mustarik. Dan bermula dianya mantik berdasarkan makna pertama dan makna ketiga. Apa makna pertama? Yaitu idrak. Idrak itu kan masdar kan? Adraka itu idrakan. Nah, apa makna ketiga? Yaitu talafuz. Tuturan ataupun ucapan. Talafuz itu juga masdar. Nah, adalah bermula dianya mantik berdasarkan makna pertama dan makna ketiga. Itu makna mantik itu berarti masdar. Mantik itu adalah masdar. Masdar apa namanya? Karena didahului dengan mim, namanya masdar mimi. Masdar mimi, ada kala super mie, ada kala indomie. Tinggal pilih digoreng basah, mie rebus. Masdar mimi artinya masdar yang dimulai dengan mim. Nah, nanti mantik itu masdar mimi. Karena kalau dia bermakna idrak, idrak itu kan masdar. Kalau mantik bermakna idrak, berarti mantik itu masdar. Kalau mantik itu bermakna talafuz, talafuz kan masdar. Berarti mantik itu adalah masdar apa namanya? Kalau dia dengan mim, berarti masdar mim. Dan adalah dianya mantik berdasarkan makna yang kedua. Itu makna yang kedua. Daya tangkap. Daya tangkap itu adalah mahal. Daya tangkap itu adalah tempat. Jadi kan mahal tempat. Tempat apa? Tempat kemunculan tilkal idrakat. Tempat kemunculan demikian idrakin. Ini berdasarkan makna yang kedua. Itu mantik itu isim makan. Apa saja dimakan. Wa minal awal, sebagian daripada mantik makna pertama. Apa mantik makna pertama? Yaitu mantik bermakna idrakat kuliah. Jangkauan yang kuliah. Jangkau di situ bukan jangkau dengan telinga. Jangkau dengan akal. Jangkau dengan hati. Jangkau dengan hati artinya berpikir. Nah, jadi idrak akan memiliki pikiran-pikiran. Nah, minal awal, sebagian daripada mantik bermakna yang pertama, yaitu idrak ataupun temiki, adalah perkataan mereka mengenai ta'rif insan. Apa kata mereka mengenai ta'rif insan? Haywanun natik. Manusia itu haywanun natik. Itu hewan itunya maknakan binatang. Nah, dirubah ini sudah masa pencerahan, bukan masa jahiliyah. Kemana hewan? Kemana hewan merah? Kemana hewan merah? Makhluk? Makhluk hidup. Apa itu insan? Insan itu haywanun natiqun. Malidui natiqun. Nah, yang mampu berpikir. Makhluk hidup yang berpikir.
Natikun, jadi katanya ini dia bermakna makna yang pertama. Makna yang pertama itu kan idrak kan. Natikun artinya mudrikun idrakan kuliah. Karena dia bermakna makna yang pertama. Natikun artinya yang mudrik, yang mengidrak, yang menjangkau atau yang berpikir. Karena idrak itu cuma dua idrak itu. Ada kala idrak bermakna pikir, ada kala idrak bermakna takhil. Ya. Berhubung idrak ini kaitannya dengan kuah akilah, daya tangkap. Ya. Idrak ini dia karena dia berhubungan dengan daya tangkap, maka idrak itu maknanya berpikir. Karena idrak kalau dia berhubungan dengan maksusat, itu baru namanya takhil. Nah, ini karena ini dengan daya tangkap, berarti ini idrak bermakna pikir. Nah, kayak apa itu insan? Insan itu hewan natik, makhluk hidup yang berpikir. Natik artinya mudrikun idrakan kuliah, yang berpikir oleh dianya makhluk hidup akan sebagai berpikir yang kuliah. Makna kuliah, boleh jelas makna kuliah. Kuliah artinya kasir, banyak. Nah, jadi insan adalah makhluk hidup yang mampu berpikir akan sebagai berpikir yang banyak. Nah, beda dengan kambing, Bu. Kambing temiki sih. Nah, tapi tidak kuli, tidak banyak pikiran dia pokoknya hari ini ketika pagi pokoknya harus makan. Sudah makan? Udah makan. Jangan ngajak kambing kan. Manusia tidak seperti itu. Nah, manusia dia memikirkan prosesnya harus seperti apa. Nah, lebih kuli lagi, lebih panjang lagi, lebih banyak lagi pikirannya kalau dia berpikir sampai ke akhirat kan. Pada akhirnya manusia akan mati. Jadi persoalannya bukan mati, tapi bagaimana cara mati. Kawan, hidup boleh asik, yang penting matinya harus indah. Itu. Jadi kuli artinya kasirat, banyak. Faqauluhul kulliyah, maka bermula perkataannya syarih. Apa kata syarih? Kuliah. Jadi idrak-idrak yang kuliah. Kuliah artinya kasirat, banyak. Kuliah itu memang banyak menghabiskan uang, banyak menghabiskan waktu. Kuliah kayak gini. Kuliah itu banyak apa? Banyak uang. Kawan, kada kararahu syekhun syarih menang getaklir akan nyamakur oleh guru kamu, yaitu syarih. Ya syarih itu sendiri yang takrir, guru kamu. Aku lu berkata oleh aku, wa aina idin ketika itu fal qaidu li ikhraji idraki ghairil insan. Ketika itu maka bermula kait itu untuk mengeluarkan idrak selain manusia. Ya, pikiran selain manusia. Apa selain manusia? Nyatalah daripada haywanat, makhluk-makhluk hidup yang lain. Nah, jadi kata kuli, kait dengan kuli itu. Jadi matik itu bermakna idrak. Idrak ibad, idrak yang kuli. Matik itu adalah idrak yang kuli. Itu untuk mengeluarkan idrak makhluk hidup selain manusia. Karena selain manusia makhluk hidup yang lain nanti mikir. Nanti idrak itu boleh, itu monyet kalau dilatih dia kan bisa berpikir. Main-main kalau dilatih dia bisa berpikir. Tapi idrak dia itu apakah dikatakan natik? Tidak dikatakan natik idrak dia itu. Karena natik itu, mantik itu bermakna idrak yang kul. Fala yuqalu lahu mantiqun wa nutqun. Maka tidak dikatakan baginya idrak selain manusia daripada hewan-hewan, tidak dikatakan baginya idrak selain manusia. Tidak dikatakan akan mantiqun, tidak juga dikatakan akan
nutukun. Jadi idraknya binatang-binatang bagaimana? Idraknya binatang-binatang itu bukan mantik itu. Artinya, jadi kalau itu bukan mantik, artinya bukan juga natikun. Berarti hewan-hewan yang lain itu bukan natik. Kan? Kalau termasuk lumba-lumba itu kan hewan cerdas, lumba-lumba. Hewan cerdas, dibandingkan kambing, kan? Bukan cerdas mengusahakan manusia, kan? Nah, jadi itu jadi jawaban. Jadi kan ada banyak perdebatan, kan? Apa itu manusia itu hewan natik? Nah, ini jadi perdebatan. Monyet juga kan bisa berpikir, kan? Berarti monyet itu insan berarti. Nah, natik itu yang dimaksud dengan natik adalah indra kuli. Jadi, iya betul bahwa monyet itu berpikir, tapi monyet itu bukan natik, karena natik itu indraknya kuli. Kawan, wa illa kana ta'riful insan bimamar ghairu mani'in. Nah, jika tidak dikatakan mantik, jika tidak dikatakan mantik, artinya jika dikatakan mantik, jika idrak selain manusia dikatakan mantik, jika idrak selain manusia itu dikatakan mantik, insya adalah bermula ta'rif insan dengan apa yang telah lalu, yaitu hewan natik. Kalau idrak selain manusia itu dikatakan juga mantik, maka insya adalah bermula ta'rif insan dengan apa yang telah lalu, yaitu hewan natik. Itu ghairu mani, hana mani berarti tidak mencegah apa? Tidak mencegah masuk selain afrad manusia. Kita mau cambuk, ini cebong. Nah, falayan hak, sehingga tidak tegak. Nah, jadi kalau masuk juga yang lain, nah, tidak ada mani. Nah, ta'rif itu, jika ta'rif itu tidak ada mani, maka tidak tegak. Hana guna berarti. Tak tujuan haknya hana guna. Hana guna berarti hana guna oleh keterangan yang pernah dikutip dari syarih. Apa keterangan pernah dikutip dari syarih? Annahu daraba bi khatti fi ba'di naskhi ala lafzil kulliyah. Nah, tidak ada guna berarti keterangan yang dikutip dari syarih. Apa keterangan? Sungguhnya bermula dianya syarih itu menetapkan oleh dianya syarih, menyengaja oleh dianya syarih dengan tulisan syarih sendiri. Nah, syarih artinya syarih di luar. Sengaja menulis dianya syarih pada sebahagian salinan-salinan. Sengaja beliau tulis apa? Sengaja beliau tulis kata kuliah. Kalau masih juga masuk dalam ta'rif insan itu dengan kata-kata natik. Kalau dengan kata-kata natik itu natik tidak bisa jadi mani. Nah, ini untuk apa? Ada keterangan dari syarih bahwa katanya sengaja beliau tulis bahwa mantik itu adalah idrak yang pakai kait kuli. Kenapa tuh apa beliau katakan ini sengaja saya tulis ya, sengaja saya tulis. Itu berarti ada tujuan. Tujuannya apa? Supaya natik itu bisa menjadi mani, kan? Untuk masuknya selain afrad, selain anggota manusia. Jadi perle kai kuliah perle, kan? Betul, karena di situ banyak muskilnya di situ. Muskil apa itu insan? Insan itu adalah hewan yang mampu berpikir. Monyet juga mampu berpikir. Nah, jadi muskilnya kan di situ. Nah, maka sengaja oleh musannif beliau tulis kait idrak dengan kuli. Kenapa sengaja beliau tulis? Supaya kata natik itu bisa menjadi mani. Sehingga sah diletakkan ini. Karena
Tanda yang berkata oleh syarih alal idrakil kulli, digunakan mantik bermakna idrakil kulli, jangan dibikin jamak idrakat kuliah. Tanda yang berkata oleh syarih alal idrakil kulli, bikin mufrad, jangan bikin jamak idrakat. Nah, ini saya adalah bermula dianya perkataan syarih adalah dia perkataan syarih itu lebih syosok mampu, lebih serasi dengan ifradil mufassal, lebih serasi dengan memufradkan sesuatu yang ditafsir. Apa yang ditafsir? Anil mantik, yang ditafsir adalah kata mantik. Ini yang ditafsirkan kata mantik. Mantik itu kan mufrad. Jadi seharusnya mufassir di penafsirnya seharusnya juga berbentuk mufrad. Nah, supaya munasabah. Syo. Itu yang perlu supaya jangan muskil nanti. Kan? Karunia nu bi. Wai. Jadi monyanya ikan je wai. Apa kau insan? Insannya mati wai. Nanti mamanya kau teriki. Pula manusianya kasar-kasarnya monyet. Nakah monyet. Balik keluar. Binisbati lil janani, jadi mbak malam yang berbahagianya mau ke tidak? Tiada kata yang paling indah. Asir. Iban cara pertama gajah lakukan. Jadi gini lagu. Mana yang paling banyak makan arus listrik? Lampu yang menyala terus atau lampu yang hidup nyala. Mana? Sama aja, hidup nyala terus. Beda sama hidup nyala menyala terus.